mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum menikah dengan sepupu dari keluarga ayah. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mengucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya di mana saja ia berada. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepupu dalam istilah bahasa Indonesia adalah putra dan putri dari saudara maupun saudari ayah serta ibu. Putra dan putri dari saudara ataupun saudari ayah maupun ibu, maka disebut dengan sepupu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hukum menikah dengan sepupu, baik itu dari jalur keluarga ayah maupun keluarga ibu, maka hukumnya adalah dibolehkan. Secara syar'i dibolehkan, disebabkan dengan adanya dua alasan. Yang pertama adalah tidak adanya larangan, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW untuk menikah dengan sepupu. Di dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang mereka ini adalah sepupu. Di dalam surah An-Nisa ayat 23 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik itu dari jalur nasab maupun disebabkan karena sepersusuan. Begitu juga yang bersifat selamanya maupun yang bersifat sementara. Dan tidak ada disebutkan pengharaman untuk menikahi sepupu, baik itu dari jalur keluarga ayah maupun dari jalur keluarga ibu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 50, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebolehan untuk menikahi sepupu. Walaupun ayat ini ditujukan untuk Nabi kita Muhammad SAW, hanya saja hukum ini berlaku juga untuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna
wa ma malakat yaminuka. Kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 50 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya. Begitu juga hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa saja yang engkau peroleh dari peperangan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan untukmu. Dan demikian pula dihalalkan untukmu anak-anak wanita dari saudara laki-laki ayahmu, anak-anak wanita dari saudara perempuan ayahmu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki ibumu, demikian pula anak-anak wanita dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah bersama Nabi, yang telah beragama Islam, itu halal untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya berlaku juga bagi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu kebolehan untuk menikahi para sepupu. Baik itu anak-anak dari saudara laki-laki ayah atau anak-anak dari saudari perempuan ayah. Demikian pula anak-anak dari saudara laki-laki ibu maupun anak-anak dari saudari perempuan ibu. Sepupu halal untuk dinikahi berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 50 ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja kebolehan ini tentunya bukanlah merupakan keafdolan apabila ternyata mendapat penentangan dari pihak keluarga. Maka sebaiknya seseorang ketika hendak menikah dengan sepupunya, hendaknya dia memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada pihak keluarganya, sehingga tidak terjadi pertengkaran, sehingga tidak terjadi permusuhan ya di antara pihak keluarga masing-masingnya. Memberikan pemahaman ini lebih utama. Demikian pula menjaga hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim, ini tentunya juga lebih utama. Dan apabila didapatkan dari pemahaman tersebut, ya, kelapangan dada, bahkan penerimaan terhadap hukum syar'i ini, maka tentunya ini lebih baik dan lebih utama untuk dilakukan. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum melanggar perintah orang tua untuk tidak menghadiri kajian ilmiah, namun mencukupkan untuk mengikuti kajian lewat media sosial. Apakah pelanggaran ini termasuk perkara yang diharamkan atau termasuk dosa? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik kepada sang penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang penanya dan kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah dan taat juga kepada kedua orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya mentaati orang tua hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara ayat yang kita sebutkan tentang perintah untuk mentaati dan berbuat baik kepada orang tua adalah surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian berbuat syirik, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah mentaati keduanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk taat kepada orang tua di dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan akhlak yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah melarang untuk mentaati kedua orang tua di dalam perintahnya yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, menunjukkan wajibnya untuk mentaati kedua orang tua dalam perkara-perkara yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Dalam kasus yang ditanyakan ini terkesan ada pertentangan, yaitu antara mentaati kedua orang tua dengan kewajiban untuk menuntut ilmu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu bisa dengan berbagai cara. Di antara cara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim mukmin untuk menuntut ilmu adalah dia menghadiri majelis ilmu. Bisa juga dia hanya dengan cara mendengar, baik itu lewat media televisi, media sosial, atau dia bisa membaca lewat media tulisan dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kasus yang ditanyakan ini tidaklah bertentangan antara perintah untuk mengikuti dan mentaati perintah orang tua dengan kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan orang tua menyarankan untuk menuntut ilmu hanya lewat media sosial saja. Dari keterangan ini bisa kita dapatkan bahwasanya sesungguhnya orang tua tidaklah melarang menuntut ilmu secara keseluruhan dan totalitas. Hanya saja bisa dipahami dari pernyataannya bahwasanya orang tua tersebut hanya melarang untuk menuntut ilmu dengan tatap muka langsung, yang barangkali ada faktor sebab dan alasan orang tua melarang demikian. Bisa jadi diantaranya dikarenakan masih merebaknya wabah COVID-19 ini di sekitar lingkungan orang tua, sehingga ini memunculkan kekhawatiran bagi orang tuanya untuk tertular atau menularkan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, taati kedua orang tua selama perintah dan keinginannya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Selama perintah kedua orang tua tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah orang tua untuk menuntut ilmu lewat media sosial ini tidaklah bertentangan dengan perintah dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Adapun kedua orang tua yang melarang untuk tidak hadir di kajian-kajian ilmiah, ini barangkali memiliki sebab dan alasan yang bisa diterima tentunya. Di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, bisa jadi disebabkan karena kekhawatiran tertular atau menularkan wabah virus COVID ini kepada mereka, demikian, atau faktor-faktor yang lain. Yang jelas kesimpulannya tidak ada pertentangan. Sampai barangkali waktunya nanti orang tua akan memberikan izin di waktu-waktu berikutnya agar bisa menghadiri kajian ilmiah di tempat-tempat kajian yang tersedia. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Camp You. Kayak mana ya Ustadz? وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا فما كيف Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in,
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita atau mungkin saudari kita, yaitu tentang flek kecoklatan yang dialami oleh wanita yang keluar dari kemaluannya, baik itu sebelum atau setelah haid. Apakah ini masih terhitung haid sehingga tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Demikian pula tidak boleh untuk berhubungan badan, ataukah ini tidak dianggap? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira atau wa jazakillahu khaira wa barakallahu fik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sesungguhnya wanita yang haid, yang mengeluarkan dari kemaluannya darah kebiasaan, wanita yang biasanya datang setiap bulannya, kondisi seperti ini adalah kondisi yang wajar. Darah yang keluar itu biasanya adalah darah yang kehitaman dan beraroma yang khas, berbau apek, dan waktu keluarnya ini waktu yang biasa. Namun pada setiap wanita terkadang berbeda-beda. Bisa jadi 6 hari di setiap bulannya, atau 7 hari, atau 8 hari, atau lebih daripada itu. Hanya saja biasanya apabila di 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan dengan durasi waktu hari yang sama, maka insya Allah ta'ala ini akan berulang di bulan-bulan berikutnya. Demikian. Namun bisa juga ini akan menjadi lebih dari waktu yang biasa apabila wanita tersebut mengalami kondisi-kondisi psikologis yang berbeda pula. Seperti contohnya dalam kondisi stres atau mengalami tekanan dalam kehidupannya. Maka ini akan membuat kacaunya waktu haidnya, baik itu durasinya, demikian pula waktu kedatangannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hanya saja wanita tersebut harus memahami kebiasaannya, mengenali karakter dari darah haidnya tersebut. Begitu juga waktu-waktu dari atau yang terkait dengan darah haidnya, baik itu waktu durasi harinya, demikian pula waktu kedatangannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila seorang wanita telah mengalami suci dari haidnya atau nifasnya di waktu yang biasa, apabila 7 hari maka selesai 7 hari di waktu berikutnya. Apabila biasanya 6 hari maka begitu juga 6 hari di bulan-bulan berikutnya. Demikian. Apabila telah suci, dan tanda suci itu bisa diketahui dengan salah satu dari 2 cara berikut ini. Yang pertama adalah berhentinya darah haid tersebut, yaitu tidak keluar sama sekali. Tidak ada cairan apapun yang keluar, tidak ada darah apapun yang keluar setelah itu. Setelah di hari kebiasaannya. Maka ini salah satu tanda dari sucinya. Atau cara yang kedua adalah keluarnya cairan bening atau cairan putih dari kemaluan wanita tersebut. Nah, ini bisa diketahui dengan cara
mengoleskan atau memasukkan kapas ke vagina wanita tersebut. Nah, apabila ya keluar cairan bening atau putih, maka ini menunjukkan ia telah suci. Atau sama sekali tidak ada cairan yang keluar, baik itu warna darah, warna kuning atau warna keruh, yaitu warna kecoklatan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka ini merupakan ciri ya sucinya seorang wanita dari haidnya atau nifasnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana apabila ternyata didapatkan flek kecoklatan atau kekuningan setelah suci tersebut? Ketahui para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada satu riwayat hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Beliau mengatakan, kunna la na'uddu, dahulu kami, maksudnya adalah para wanita, yaitu di zaman Nabi SAW dahulu, la na'uddu, kami tidak menganggap al-qudrata, flek kecoklatan, yaitu warna keruh, was-sufrata, demikian pula flek kekuningan, yaitu warna kuning, ba'da tuhri syai'a, setelah bersuci, itu setelah suci, bahkan setelah mandi, ya, itu tidak dianggap sedikit pun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Imam Abu Daud menyebutkan dalam kitab Sunannya di nomor urut hadis 307, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apabila seorang wanita mengalami flek kekuningan atau kecoklatan, itu warna-warna keruh atau warna coklat, warna kuning yang keluar dari kemaluannya setelah tampak pada dirinya kesucian, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu tidak ada cairan apapun yang keluar dari kemaluannya, demikian pula atau ditemukan adanya cairan bening, cairan putih yang keluar dari kemaluannya, maka ini menunjukkan kesucian pada wanita tersebut. Maka ketika itu wajib baginya mandi, untuk berikutnya wajib baginya untuk melakukan sholat fardu, dan wajib baginya untuk melakukan puasa apabila di bulan Ramadan, atau boleh melakukan puasa-puasa qada Ramadan, demikian pula puasa-puasa sunat yang lainnya, dan suaminya boleh untuk menggaulinya. Nah, ini seputar hukum tentang wanita yang suci. Dan apabila setelah itu keluar flek kecoklatan atau warna keruh atau warna kuning dari kemaluannya setelah sucinya, maka ini tidak dianggap. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.